Kita mulai belajar di saat ibu-ibu guru tidak ada tuh ya. Di saat ibu-ibu guru tidak ada yang mewakili ya. Jadi ya disesuaikan dengan tingkat kesulitan anak-anak. Harus ada mainnya, ada masuk literasi dan numerasinya. Kalau bermain balok, misalnya dalam bermain balok, di situ kalau memasukkan numerasinya atau kognitifnya, nanti di dalam menyusun balok itu puzzle itu kadang-kadang disusun panjang, tidak ada kreativitasnya. Ada yang banyak kreativitasnya, tetapi kalau kita mau tetap lakukan dia kognitifnya, masukkan nilai kognitifnya, sebaiknya ini berapa banyaknya yang warna banyak. Kalau dulu itu kita tidak diharuskan harus baca tulis, tapi yang lain bisa terganggu supaya kelihatan situasinya nyaman tidak terganggu. Dengan itu sebaiknya satu kelompok ditugaskan. Pembukaannya kan dari jam 7:30 sampai jam 8. Kelas itu kan ada jamnya. Kalau dia mati jamnya itu mungkin salah. Terus menulis masalah tema, mengangkat masalah tema ini. Tanya apa di rumah? Kalau kita anak-anak sudah makan, anak-anak jawabnya satu. Gambar sapi. Siapa yang pernah lihat sapi? Saya berguru, berapa kakinya udah ada kognitif gitu, berapa kan sudah. Siapa yang menciptakan? Itu sudah nilai moral agama. Siapa yang menciptakan sapi? Banyak dari satu gambar agama, kognitif, bahasa sudah ada di sana. Bisa. Kalau kita ini gambar apa? Sapi. Coba kenalkan huruf awal dari kata sapi. Huruf awal. Coba. Sekarang huruf akhir. Nah, ini sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Tetapi kalau baru-baru kan tidak. Ini karena sudah masuk semester 2, nggak apa-apa. Huruf akhir dari kata apalagi yang sudah mau besar. Huruf akhir dari kata sapi, huruf apa? Sekarang Bu Guru akan membuat 3 kegiatan yang tadi sudah di-setting di perencanaan pembelajaran itu. Satu kegiatan ini misalnya tentang sapi, mau mewarnai sapi, ya. Kalau mau pakai balok, saya membuat kandang sapi, gitu ya. Saya membuat kandang sapi. Dan satu, itu kan ada yang mewarnai atau kolase sapi boleh, atau menggunting gambar sapi boleh. Yang itu terserah kita. Nah, atau menjiplak gambar sapi yang sudah diberikan ya. Nah, yang satu kelompok boleh gambarin dia sapi. Kalau tidak bisa gambar sapi ya apa namanya sapi? Kepalanya. Kepala pantainya kita aja ya itu. Terus sapi satu sesuai dengan liter. Tapi jangan sampai yang mau besar yang sudah 2 tahun disuruh huruf S terus. Itu merasa bosan. Nanti itu yang akan bisa membuat ribut. Dia merasa bosan. Gitu. Dan dalam pengelompokan pembelajaran sebaiknya ya tingkat perkembangan anak itu jangan dianukan, ya, jangan dicampur supaya kita bisa bawa ini sudah sampai ini, misal sampai Z atau ada yang sudah hafal semua atau ada yang sudah mengenal 1 sampai 10 semua angka-angka itu, huruf-hurufnya sampai Z, ada yang baru sampai 10 angka itu kita mainkan supaya dia bisa kita koordinir dia kelompok ini supaya dia lanjut terus. Kalau yang itu ini sampai ini loh bisa kita koordinir dia. Jadi tidak merasa bosan. Kalau yang sudah itu bisa terus kita kasih lagi membuat profit dan pertama sebentar dia bosan dia. Itu yang membuat ribut gitu. Kalau kita tidak bisa mensiasati kelas itu sampai semua
semua berantakan. Dan itu mainan-mainan yang ada udah, jangan kita yang merapiin, karena di sana kita ajarin anak kebiasaan-kebiasaan bagaimana dia belajar merapikan dirinya sendiri. Jadi ayo coba, nah itu kita hanya support, nanti kasih wow hebat. Ini banyak yang saya lihat anak yang hiper gitu. Coba kalau anak yang hiper itu coba kita lihat, coba kita sambung aja, dia akan diam gitu. Wow ini, atau kita jadikan dia kepalanya ketua kelas gitu. Nah ini dulu ya. Tapi kalau anak yang hiper, dia nggak mau dengar atau sudah tidak ditugaskan dia, itulah yang bakalan mau murid ya. Seperti kemarin kan waktu dulu tidak ada ini yang saya lakukan hanya udah mengawasi, coba bantu dulu nanti ya. Ini karena ibu mau pergi apa nanti bantu dulu dan juga yang ini yang tidak mau diam itu. Jadi dia merasa karena dibebankan, dikasih tanggung jawab, jadi dia lebih bertanggung jawab. Kalau saya sekarang main-main, saya tidak main gitu. Nah, bagaimana ibu apa kendala-kendalanya di dalam membuat perencanaan atau merencanakan pembelajaran di dalam kelas? Coba. Iya. Mungkin apa yang Ibu Kepala Sekolah paparkan tadi, mungkin apa yang Ibu Kepala Sekolah paparkan tadi itu mungkin semua kita sudah melaksanakan, itu saya yakin sudah kita laksanakan. Tetapi yang namanya anak pasti ada yang kayak tadi yang Ibu bilang hiper dan segala macam. Nah, kayak pembagian tiga kegiatan sudah kita laksanakan gitu. Jadi nanti misalnya dia sudah selesai yang satunya, nah yang di kegiatan yang bermain balok yang Ibu bilang tadi itu kita angkat, kita taruh yang sudah selesai ke permainan balok itu sudah kita laksanakan. Ya begitulah udah kita. Tapi namanya anak kan ada aja gitu. Nah itu bisanya kita sih saat itu seperti apa? Yang Bu Desi bilang kayaknya setiap kelas itu memang punya pawangnya masing-masing kan, pasti dia akan anu ke kita. Benar juga sih apa yang bilang, bagaimana kalau kita jadiin dia sebagai ketua kelas atau apa. Ya, mungkin itu aja mungkin. Yang lain Coba masukkan yang lain gimana? Bagaimana cara mengatasi supaya dia tidak aman-aman gitu. Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma mau menambahkan sedikit, mungkin strategi kita aja. Kalau anak-anak memang semua anak-anak itu ya sama ya, fasenya sama. Cuma bagaimana strategi kita sekarang kan? Kalau anak-anak itu setiap hari kita biarkan, misalnya kemarin kita sudah coba seperti ini berkelompok gitu ya, terus masih aja ada perubahan. Coba mungkin bagaimana strategi kita lagi, mungkin ada strategi yang lain yang bisa ya, metode lain yang kita gunakan untuk bisa mengatasi yang mana yang merasa kita belum ada perubahannya itu ya. Jadi strategi sebenarnya di sana itu strategi kita. Mungkin dari pembelajarannya, mungkin dia bosan, atau saya mungkin dari kegiatannya kurang menarik atau kurang menantang. Bagaimana kalau saya coba yang lebih menantang lagi gitu, mungkin gitu ya. Dari pengalaman saya kan cuma begitu aja dulu ya. Oh ini kayak ini dia udah bosan, kayak udah merasa pintar, udah lama kan, udah jadi senior di kelasnya. Masa ini diajak sering pelajari, mungkin gitu ya namanya anak ya. Ya. Coba kita kasih dia yang lebih menantang, bedain dengan yang temennya yang sudah bisa dengan yang belum, itu kan yang kurang. Coba aja. Jadi kalau kita gabung anak yang sudah bisa dengan yang belum mengenal gitu, yang itu akan down terus, dia akan tidak bisa mengikuti yang belum itu. Sedangkan
sudah bosan dia, gitu aja. Jadinya merasa dia menguasai. Belum selesai kegiatan, udah dia merasa bosan gitu. Jadi mungkin ya kalau dari saya mungkin strategi kita berubah untuk gimana gitu ya. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin strateginya tergantung gurunya kan ya. Gak pasti kita sama strategi cara kita dalam kelas itu. Itu mungkin dari saya ini aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanggapi sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya mungkin karena sendiri kelasnya orang kecil dan jumlah anaknya banyak, jadi saya strateginya itu karena anaknya banyak. Di situ saya lihat anak saya ada yang memang umurnya kan memang ada yang 4 tahun, ada yang memang sesuai dengan umur 0 kecil kan. Nah di situ saya strategi karena saya sendiri ada, jadi kayak pembelajaran dia memang 3 kegiatan, salah satunya misalnya dia menulis huruf. Ada anak yang memang saya agak lain kan memang di situ di perangkat pembelajaran. Iya, jadi teman ini kok mewarnai bu, oh ini dia menulis huruf kayak seperti itu kok saya ini. Jadi ada bahasa yang saya kasih di situ untuk kayak pujian dia mau karena memang kemampuannya kurang dia di bawah teman-temannya kayak Jayana gitu kan. Kemudian tapi lama-lama bisa dia mengikuti dengan strategi saya seperti itu gitu. Jadi punya penilaian sendiri lah saya dan anak itu ada catatan kecil lah di beberapa anak di kelas saya. Maaf saya lagi ya masalah Azril mungkin ibu kepala sekolah dan ibu guru semua sudah tahu Azril itu memang beda sendiri atau interaktif lah gitu. Nah di sini yang saya lihat dia itu mau nulis mau semua mau gitu. Semua mau. Nah cuman kemarin waktu saya sendiri memang saya kewalahan. Karena kalau dia sudah selesai, dia cepat selesai. Tapi dia selesainya itu misalnya kita nulis huruf, anggap aja huruf A, dia akan tulis 1, cuma 1 A. Seterusnya itu dia akan coret sampai full bukunya. Dia akan coret, kecuali kalau kita ngawasin dia nih satu persatu, gitu. Dia mengawasin dia. Nah itu anaknya itu seperti itu gitu. Nah kalau dia diganggu sedikit, nanti laporan ke ibunya, nah ibunya itu suka langsung ke anaknya gitu, langsung dia ke anaknya ngecat anaknya langsung. Tadi kamu anak Azril kenapa gini? Nah gitu. Nah bagaimana cara penanganannya? Baiklah, terima kasih. Yang saya sampaikan ini masalah saya di kelas ada seseorang anak yang mungkin bisa kita tahu semua, Bu Kepala Sekolah juga udah tahu. Nah anak ini dikatakan hiperaktif, iya, dikatakan mungkin berlebihan atau gimana ya. Nah ini dia kalau kita ada nulis atau apapun itu bentuk kegiatan dia bisa. Cuman misalnya anggap aja kita bikin huruf A, dia akan tulis 1, 2 huruf misalnya. Setelah itu dia akan coret sampai bawah semaunya dia. Coret sampai dia full coretannya ke bawah. Udah selesai dan dia harus mengerjakan kegiatan yang lain. Dia nggak mau dia ini aja gitu. Sampai dia bilang ayo sini dulu aja sini. Aku sudah, pokoknya dia sudah walaupun dia dengan bentuk yang beda. Dia tetap mengatakan dirinya itu sudah walaupun dengan bentuk yang beda. Nah dia harus ke kegiatan saya mau ini. Nah, gitu. Tapi saya selurutin ya, saya coba rutin. Nah nanti kalau ada yang sentuh dia sedikit misalnya dia ini kayak temannya yang gangguin atau apa, dia cepat menewek atau cepat nangis, cepat sekali dia kayak gitu. Nanti kalau udah ini pas pulang nanti melapor ke ibunya. Nah laporan itu nanti ibunya suka dia gituin anak itu siapa anak itu, dicari siapa anak itu dan langsung dia ke anak itu langsung marah gitu. Kira-kira apa yang harus saya lakukan sebagai seorang guru untuk dia pribadi terutama? Mungkin itu aja, terima kasih. Udah mungkin saya ya. Kalau saya sebenarnya ya dia itu kan tadi bisa masuk di sana. Memang dia cepat ya. Cuma harus ada pengawasan karena anak-anak itu sering ya
endingnya itu nggak ada sama sekali, kita nggak dapetin dari dia tuh endingnya nggak ada. Dia nggak tahu apa yang dibuat tuh, dia nggak tahu. Makanya begini, kalau saya ini tadi apa? Jangan dilanjut. Apa tadi? Dia tahu kok sampai lagi. Tahu dia. Ya. Nanti entar aja keluar tanya lagi, dia nggak akan tahu. Tahu dia. Saya tanya, ini oh dia hebat. Hanya diberi motivasi hebat. Wah, Iya. saya hebat. Berulang-ulang. Ya, dia berulang-ulang. Dia kayak Maksudnya gitu, dia ketika sudah di luar Iya. dia selesai Sudah, tak sudah, asli dia apa nggak- apa jadi yang sudah dia kegiatan. nggak begitu banyak yang dia tahu. Itu. Nggak begitu banyak yang dia tahu. Kalau anak seperti itu tidak harus pengetahuannya dulu. Syukur-syukur bisa. Dia ya. itu makanya menurut saya. Dulunya kan dia nggak bisa diam. Kalau sekarang udah betah dia duduk. Nah, syukur sudah itu. Tidak harus dituntut itu untuk anak. Mungkin siapa tahu dia tetap ada perubahan. Yang penting kita sudah kasih tahu dia. Sekarang aja sudah berubah. Dari dia belum bisa memasang sepatu sendiri, kita suruh dia. Jangan terus-terusan dipasangin. Karena saya lihat anak-anak itu satu dilihat dipasangin, saya lihat dia di sebelah sana, mohon maaf, dia minta ikut-ikutan dipasangin. Dia minta di manja-manja. Nah, ini yang lebih parah lagi. Jadi yang biasa-biasa sekarang, ayo cepat tekankan manja dia. Bukan berarti kita anukan kebebasannya, cuman di sana harus banyak pembiasaan dulu baru menuju ke Untuk kemandirian. kemandiriannya, caranya. Misalnya, yo sekarang ini itu mainannya kalau dirapiin sesuai dengan kelompoknya. Kalau balok ini ya di mana ditaruh, langsung ibu guru hanya memantau. Oh ini deh, ini ada masih itu terus. Jadi kita jadi seorang guru itu tidak akan capek gitu ya. Gitu. Gimana? Dan begini, kalau dia gitu ya, satu, memang 3 kegiatan. Janganlah semua deh. Ini aja disapu ini aja supaya bisa terpantau. Satu yang di sini, misalnya dia bawa buku-buku, ya. Jangan di sini mewarnai, di situ mewarnai, tulisan. Jadi pertama, namanya anak tidak bisa jaga. Kadang di situ bisa coret semua meja. Kalau satu misalnya di tempat yang sama ini juga ya, biarkan potong satu aja. Jangan sampai dinilai itu juga. Itu kan kita tidak mengajarkan bagaimana membersihkan itu ya. Mungkin ada tambahan sedikit ya. Kalau bisa ya, mungkin kita kasih dia reward. Iya. Ya, dari motivasinya. Karena anak itu paling senang begitu. Saya udah coba juga di kelas ya. Ada Rosie di situ ya. Nah, di kelas saya udah. Nah, terus saya kasih dia coba misalnya siapa yang bisa nulisnya sampai sini kita kasih bintang. Kalau lebih dari ini kita kasih 2 bintang. Nah, besoknya sampai selesai aja dia nulis. Nah, jadi mungkin dari segi reward kita kasih bisa menambah motivasi dia kan untuk mau semangat menulisnya. Memang seperti itu, seperti Adit ya, ada satu di sini. Adit sudah bisa sekarang karena apa? Wah hebat kan, memang dia dekat aja dengan saya waktu itu. Ya, oh hebat gitu. Wih hebat saya guru. Iya, berapa saya dapat bintang? Baru 1, kan 3 bintang yang didapatkan. Oh ibu guru, saya sudah dapat bintang. Jadi dia bisa selesai. Cuma cara pemegangan pensil yang masing-masing. Berapa kali saya pegang pensil tangannya, enakan yang seperti ini bu guru, itu dia begini dia cara pegang pensil. Tapi sedikit demi sedikit bisa kita ubah cara pegang pensilnya. Tapi sekarang alhamdulillah saya bu guru pintar sekarang. Oh hebat, ya pintar. Nah yang dulunya dia meronta kan, yang dulu sering dia yang sedikit aja ngamuk dia. Nggak mau, guru-gurunya mau dia lawan. Tapi sekarang alhamdulillah kalau dia duduk, duduk itu guru, aku udah jadi anak pintar ya. Iya, itu disanjung sama dengan Rasya ya. Pintar dia Rasya sekarang, dia cepat itu disanjung aja caranya itu. Ayan juga disanjung.
Cuman maunya cepat apa namanya? Ya, tetap namanya jalan sebentar ya. Sanjung aja dia. Itu udah berapa dari bintangnya? Itu 2 cepat. Kan rasa itu nggak pernah mau dia. Ya, penanaman ya itu dia tetap dari diceritakan. cerita ya kita mungkin Cerita itu kalau bisa kayaknya semua kelas ya, semua semua kelas